Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab Liqa'uz Zawjaini dengan Shahifah atau halaman 171. Apa hakikat wanita dan apa hakikat laki-laki? Bismillahirrahmanirrahim. Fal mar'atu warrajulu mislul laili wan nahari yakhtalifani fi tabiatil muhimmati fil hayati. Seorang laki-laki dan seorang perempuan itu adalah ibarat kehidupan malam dan kehidupan siang, di mana tabiatnya itu adalah beda. Kehidupan di mana tabiatnya itu adalah beda, kepentingannya itu adalah beda, beda dalam hal kepentingan. Masing-masing punya ciri khas yang beda. Walakinnahuma ma'adzalika yatakamalani fi adail muhimmati ay yakmulu ahaduma al-akhara. Tetapi seorang wanita dan seorang laki-laki itu adalah kedua-duanya adalah saling melengkapi, menyempurnakan satu dengan yang lain dalam mendatangkan suatu hal yang penting. Seorang suami punya kepentingan yaitu bisa bahagia karena ada istri. Begitu juga sebaliknya seorang istri bisa bahagia apabila ada suami. Apabila si suami istrinya meninggal itu juga susah, atau sebaliknya suami meninggal, suaminya meninggal itu si istri susah, atau sebaliknya si istri meninggal suami juga susah. Jadi dua-duanya ini adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dengan yang lain. Tujuan adalah melengkapi, menyempurnakan masing-masing dua insan, laki-laki dan perempuan yang memang punya fungsi yang berbeda. Apabila fungsi yang berbeda ini adalah disatukan, maka menjadi satu harmoni, keharmonisan rumah tangga, kenikmatan rumah tangga yang luar biasa. Seorang istri punya suami, punya anak, kebahagiaan yang luar biasa. Begitu sebaliknya seorang suami punya istri, punya anak, kebahagiaan yang luar biasa. Apabila ini dinikmati yaitu dengan dinikmati dengan penuh kenikmatan, maka akan menjadi kebahagiaan hidup. Hidup ini tidak bahagia ketika tidak ada pasangan. Rasanya hampa tidak sempurna ketika kita tidak punya pasangan. Kehidupan ini adalah adalah sebuah perjalanan di mana kita ini adalah perlu keseimbangan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala selalu mencontohkan keseimbangan dalam hidup. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada panas, ada hujan, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang kurang, ada orang yang lebih, ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Ada dokter, ada pasien, ada guru, ada siswa, ada umat, ada kiai, ada ulama, ada umarah, ada ulama. Satu sisi yang memang selalu beda, dua sisi yang selalu beda, tapi satu sisi dengan sisi yang lain adalah sebuah sisi yang satu dengan yang lain adalah saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Alangkah susahnya jika pemerintahan tidak ada ulama, maka tidak ada petunjuk yang benar, maka menjadi pemerintahan yang tidak benar karena tidak ada ulama. Begitu juga sebaliknya, alangkah susahnya ulama semua, kiai semua, tidak ada pemerintahan. Pemerintah akan menjadi tidak teratur, tidak tertata rapi karena tidak ada pemerintahan. Begitu seterusnya. Di dalam kehidupan ini adalah selalu satu dengan lain memang harus menyempurnakan satu dengan yang lain. Itulah kehidupan, ibarat seorang laki-laki dan perempuan. Ibarat di sini musannaf mengatakan ibarat malam dan siang. Susahnya malam ketika kita tidak ada siang. Karena
malam terus, maka ini juga susah. Tidak ada siang, tidak ada matahari yang terbit, tidak ada itu cahaya matahari yang menerangi kehidupan, menerangi jagat, itu juga menjadi susah. Kemudian juga ketika siang terus, tidak ada malam, juga susah karena panas terus. Tidak ada malam, tidak ada waktu istirahat, karena malam adalah waktunya untuk istirahat, siang adalah waktunya untuk bekerja. Ternyata kerja dan istirahat ini juga keseimbangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika tidak bisa istirahat juga susah. Orang kelisa-kelisi tidak bisa tidur, badannya sakit, ke kanan ke kanan ke kiri, molak-malik, tidak bisa tidur juga susah. Karena tidur itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka berbahagialah ketika kita bisa menikmati namanya tidur. Tidur itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita pun tidak bisa tidur, maka juga keadaan menjadi susah. Begitu sebaliknya, apabila keadaan ini adalah kita ini adalah tidak sehat, itu juga susah. Keadaan sakit, ya, kesana kemari kita cari obat, keluar ke rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, cari obat, cari dokter, uang habis. Kemudian biaya untuk perawatan, untuk pengobatan, ini perlu biaya banyak. Dalam keadaan sakit itu juga susah. Karena kehidupan ini juga dalam keadaan sakit, ini juga dalam keadaan susah. Maka kita ini harus bisa ketika dalam keadaan sehat, manfaatkan kesehatan kita untuk bisa pertahankan sehat, yang kita mempertahankan kesehatan kita. Sehat bisa mendatangkan, bisa berbagi rasa dengan keluarga, dengan anak, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan famili, dengan sandetolan, dengan saudara. Begitu juga ketika kita punya rezeki, bisa berbagi rezeki kepada tetangga, kepada keluarga, kepada sanak famili dan handetolan. Begitu seterusnya. Inilah kehidupan yang harus kita nikmati. Jangan hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi harus bisa dinikmati oleh orang lain. Jangan bahagia ketika orang lain susah, kita bahagia. Orang yang baik itu ketika orang lain mendapatkan nikmatan, kita pun juga harus bahagia. Kita bahagia ketika kita mendapatkan nikmatan, juga orang lain ketika mendapat kita kenikmatan itu juga kita bisa bahagia. Itulah hati yang baik. Jangan hati yang buruk ketika saudara kita itu sukses, kita susah. Saudara kita naik, usahanya menjadi baik, kita menjadi susah. Saudara kita ini adalah dapat rezeki banyak, kita susah. Saudara tetangga kita mendapat rezeki yang banyak, kita susah. Saudara kita ketika mendapat kesuksesan, mendapat rezeki, kita susah. Jangan ada rasa hasud dalam hati kita. Hasud itu adalah hati yang buruk, hati yang jelek. Hilangkan rasa hasud dalam hati kita, karena hasud itu akan mendatangkan bencana, yaitu amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seimbang. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan, dua sisi yang berbeda, dua benda yang berbeda, dua keadaan yang berbeda. Di sini menunjukkan Allah memberikan kehidupan ini adalah dalam keadaan keseimbangan. Farrajulu lahu wadhifatu fis sa'i ala rizqi wa riayati zaujatihi wa auladi wa tawqiri asbabil hayati lahum. Maka seorang laki-laki tugasnya adalah mencari kegiatan. Kegiatannya adalah dalam usaha, yaitu mencari rezeki dan juga menjaga si istrinya dan anak-anaknya, dan juga menghormati kehidupan yang bisa menjadikan menghormati, yaitu sebab-sebab kehidupan. Seorang laki-laki ini unik. Tapi orang laki-laki ini memang sumber dari sebuah kebahagiaan si suami atau wanita. Jadi betapa susahnya jika seorang wanita atau istri ditinggalkan oleh suaminya. Susah sekali. Susah karena tidak ada ayah. Susah karena tidak ada penegak rumah tangga, penegak ekonomi. Susah karena penghasilan penghasilan yang biasa diberikan oleh suaminya menjadi hilang. Susah karena tidak ada hiburan. Si istri tidak ada hiburan karena kehilangan suaminya. Begitu seterusnya.
Yang lebih susah lagi kalau si istri itu ditinggalkan suami, susahnya karena memang ekonomi morat marit. Tetapi meskipun bisa ekonomi morat marit, bisa memasak sendiri karena istri itu sudah bisa memasak sendiri di rumah, bisa memasak sendiri, disajikan sendiri untuk suami, untuk suami atau untuk anak. Tetapi yang susah lagi adalah seorang istri yang ditinggalkan oleh seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Bagaimana tidak susah? Makan tidak bisa memasak seperti biasanya yang disajikan oleh istrinya. Kemudian menyajikan makanan, mau membuat makanan juga tidak bisa. Bahannya apa ini juga tidak tahu. Kemudian dalam keadaan kebutuhan makan, kebutuhan pokok yaitu kebutuhan makan selalu murat-marit karena tidak ada istri, karena istrinya meninggalkan suaminya karena meninggal dunia. Ini adalah suatu kesedihan yang luar biasa oleh seorang suami. Wal mar'atu laha muhimmatuha fi riayatil baiti wa in jabil auladi wa takunu sakana lizauji tamsahu anhu syaqa'a. Seorang wanita itu adalah kepentingannya adalah bisa menjaga rumah. Isi rumah ini adalah dibereskan oleh istri. Rumah menjadi bersih, dapur menjadi bersih, kemudian ruang tamu, kamar-kamar menjadi bersih, menjadi rapi. Itu adalah karena seorang istri atau karena seorang perempuan. Bagaimana tidak seorang suami kerja tidak sempat untuk bisa mengatur isi rumah, tata kelola rumah. Karena tidak ada waktu untuk mengatur, karena suami itu adalah kerja di luar untuk mencari rezeki. Apabila tidak ada istri, ditinggalkan oleh istri, maka adalah kesusahan yang luar biasa oleh suami. Maka bersyukurlah para suami yang masih punya istri. Maka istrinya harus dihormati, disayang dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah seorang istri masih punya suami, maka sayangilah dengan sebaik-baiknya. Hormatilah ia, kemudian hormatilah ia dengan sebaik-baiknya. Bahagiakanlah ia suami kamu. Jangan kamu susahkan dengan ucapan atau dengan perilaku atau dengan sikap yang menjadikan si suami itu menjadi susah. Si suami menjadi payah, si suami menjadi stres, si suami menjadi depresi. Maka yang punya suami, maka kelola dengan sebaik-baiknya supaya panjang umur, supaya selalu bisa sehat. Wa injabil auladi, dan juga tanggung jawab seorang perempuan yaitu ibu atau istri adalah mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang bisa ahli jamaah, ahli sholat, ahli ibadah, ahli belajar, ya, anak-anak yang bisa mengatur waktu, menghargai ilmu, anak-anak yang bisa menghargai orang tua. Itulah adalah kebahagiaan yang hakiki yang dipunyai oleh bapak atau ibu di rumah. Wa auladihi wa takunu sakanan li zauji tamsahu anu syaqa'a. Dan hal tersebut seorang perempuan yang baik, yang solehah adalah bisa memberikan ketenangan bagi suaminya, di mana bisa menghapus rasa tidak bahagia yang dimiliki oleh suami. Maka di sini seorang perempuan adalah kata kunci kebahagiaan suami. Seorang suami adalah kata kunci kebahagiaan istri. Maka masing-masing harus bisa membuat kata kunci yang baik, kata kunci yang bahagia, kata kunci yang menyenangkan. Masing-masing bisa menyenangkan dalam kehidupan, membahagiakan dalam kehidupan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.